bermajlis, berzikir di majlis nih. Apa adabnya? Kita bersuci, berudu, itu kan adab. Kada berudu pang boleh aja, tapi kada beradab. Kita bermajlis, berzikir, berpakaian putih, upiyah, baju tapih putih, itu adab. Baju hirang sebagian boleh aja hadir, tapi kada beradab itu. Tapi habang hijau boleh aja turun ke sini, kada dilarang, cuma kada beradab. Karena kalau adabnya itu berpakaian kopiah, baju tapih mesti putih, itu adab majlis. Kalau pang diusir misalnya tapi habang kada, boleh aja, cuma adabnya kada ada. Nah bila adabnya kada ada, dikhawatirkan berkahnya kada dapat, itu dikhawatirkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa amma bil zahir, adapun pada zahir adab seseorang kepada gurunya ada wa muhudhuri majlisih, selalu hadir majlisnya, selalu hadir majlisnya. Balang kambingan kada beadab itu, banu turun banu kada, itu kada beadab. Nang tuha karena anum gak sama aja, kada beadab. Itu nang zahir adabnya. Wa taqdimuhu ala nafsih, mengutamakan guru itu daripada dirinya sendiri, itu adab zahir. Wa an la yarfa'a sautahu fawqa sautih, dan bahwa tidak menyaringkan suaranya melebihi nyaringnya suara gurunya. Kada boleh juga, itu melanggar adab dalam perguruan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi adab-adab seorang murid dengan guru itu untuk kesuksesan murid. Guru ini kada jadi soal, murid beadab kada beadab kada tahu urusannya. Beadab muridnya yang untung, kada beadab muridnya yang rugi. Bagi si guru kada ada urusan itu. Nah, kenapa seorang murid itu diperintahkan untuk beradab dengan gurunya? Karena gurunya ini adalah orang yang menghendaki si murid ini beruntung dunia akhirat lebih daripada orang tuanya. Nah, itu kalau seorang guru yang benar. Artinya guru yang benar itu menghendaki agar si murid ini jadi orang yang beruntung dunia akhirat. Hanya itu kehendak guru. Kehendak guru kepada si murid agar murid ini jadi orang yang beruntung. Ingat situ aja. Jadi seorang guru ini kadang menghendaki kekayaan si murid, kadang menghendaki itu. Kadang menghendaki duitnya murid, kadang menghendaki itu. Itu kada guru ngarannya. Kehendak guru kepada murid cuma satu, murid ini jadi orang baik, titik. Ingat situ. Nah, makanya itu seorang murid ini wajib beradab kepada gurunya, bahkan lebih daripada orang tuanya. Karena kehendak baik guru kepada murid lebih dari kehendak orang tua terhadap kebaikan anaknya sendiri. Nah, itu adab-adab seorang murid kepada guru. Nang zahir tadi. Wa du'a lahu, mendoakan gurunya, itu bagian daripada adab. Mendoakan guru itu sebelum diberikan Allah kepada guru, muridnya lebih dahulu diberikan Allah. Misalnya si murid yang mendoakan guru, ya Allah, mudahan guru ulun tuh murah rejaki, inya terlebih dahulu dimurahkan Tuhan rejaki hanya gurunya. Berdahulu diberi Tuhan daripada nang inya doakan itu sendiri. Wa du'a lahu.
wa hifdzu hurmatihi, dan menjaga kehormatan gurunya. Jangan menjumanakan paguruan, artinya ini kelakuan paguruan nang supan. Jadi menjaga kehormatan guru. Oh, aku ini murid si anu supan sih mun aku nang ini. Nah itu dijaga. Bila itu kada dijaga, kada beadab lawan guru ngarannya. Hifdzu hurmatihim, jaga kehormatan. Nah itu beberapa bagian pokok tentang adab seorang kepada gurunya. Kemudian al-adab ma'al ikhwan, adab terhadap kawan-kawan. Pertama, husnuzanni bihim, baik sangka dengan kekawanan. Biasa separa guruan tuh banyak kawan. Nah si A, si B, si C kawan baim-baim menuntut ilmu. Nah kekawanan ini, nah ini ada adabnya. Baik sangka satu dengan yang lainnya. Wa idkhalus surur alaihim, menyenangkan satu dengan yang lainnya, menyenangkan, menggembirakan. Wan nushu lahum, bermaksud baik kepada kawannya. Wa afu zallatihim, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah itu bagian daripada adab batin kepada kawan. Wa amma fi zahir, adapun adab terhadap kawan yang zahir itu ayyahtamila adzahum, contohnya ayyahtamila adzahum, menyandang nang kada nyaman dari mereka. Kawan banyak, kadang-kadang ada kelakuannya nang kayak apa. Nah, yahtamila adzahum, menyandang kelakuannya. Misalnya seorang rahatan berzikir, seorang rahatan mengaji, ada kawan seikung nih kuciak-kuciak besair apa kayaknya, kan terganggu seorang nih, sandangan itu. Nah itu ngarannya beradab terhadap kawannya. Misalnya kawannya ada bisi kambing, tomat naik ke rumah kita kambingnya, takannya kan itu. Nah itu membakawan ngarannya. Masa dikit tak singgung lawan kawan, dikit tak singgung tuh kada bakawan ngarannya, bermusuhan itu. Orang kawan tuh saling memaafkan, saling menerima, saling maaf, itu ngaran kawan. Nah qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufiyah, ilzamil adab zahira wa batina, fama asa ahadun al-adaba zahira illa uqiba zahira, wa ma asa ahadun al-adaba batina illa uqiba batina. Lazimilah adab zahir dan batin, lazimi adab zahir dan batin. Tidak jahat seseorang adab pada zahir, melainkan dia akan dihukum secara zahir. Apa hukuman secara zahir? Malas berbuat taat, suka kepada maksiat. Nah, ini hukuman akibat lawan Tuhan kada beadab, lawan Nabi kada beadab, lawan guru kada beadab, lawan kawan kada beadab, dihukum. Kalau yang dilanggarnya adab zahir, hukumannya pun hukuman zahir. Berbuat maksiat mudah, berbuat dilarang Tuhan nyaman, ini hukuman. Wa ma'asa ahadun al-adab batina illa uqiba batina, dan tidak jahat seseorang akan adab secara batin kecuali dihukum secara batin juga. Hukuman batin apa? Sembahyang kada mau khusyuk, beribadah kada mau nyaman, ini hukuman batin karena inya kada melaksanakan adab batin kepada yang tersebut tadi. Nah itu mungkin kita kada menyadari. Berapa tahun untuk ilmu sudah kada mau nyaman sembahyang. Berapa tahun untuk ilmu kada mau nyaman berzikir. Mungkin sebabnya kada beadab. Lawan Allah kada beadab, lawan Nabi kada beadab, guru kada beadab, lawan kawan kada beadab. Sehingga berzikir kada mau nyaman, sembahyang kada mau nyaman. Fa in waqa'at minal murid isa'atu adabin falyakun khaifan min zalik wal yubadir ila taubah wal i'tizar
khasyata an tuwajjaha ilaihi al-uqubatu min haitsu la yash'ur. Apabila jatuh dari seorang murid jahat adab, maka hendaklah dia takut yang demikian dan segera tobat dan minta uzur, karena dikhawatirkan bahwa dihadapkan kepadanya hukuman dari sekira-kira dia tidak tahu, tidak merasa pada bahwa dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini 4 adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada guru, adab kepada kawan, itu merupakan pokok dari adab-adab yang lain. Karena likulli syai'in adab, ujar ulama sufi, tiap-tiap sesuatu itu apapun ada adabnya. Makan ada adabnya. Cuma 4 ini pokok. Kita bermajlis, berkumpul, ada adabnya. Bermajlis, berzikir di majlis nih, apa adabnya? Kita bersuci, berudu, itu kan adab. Kada berudu bang boleh aja, tapi kada beradab. Kita bermajlis, berzikir, berpakaian putih, upiyah, baju tapih putih, itu adab. Baju hirang sebagian boleh aja hadir, tapi kada beradab itu. Tapi habang hijau boleh aja turun ke sini, kada dilarang, cuma kada beradab. Nah, karena kalau adabnya itu berpakaian kopiah, baju tapih mesti putih, itu adab majlis. Nah, kalau pang diusir misalnya tapi habang kada, boleh aja, cuma adabnya kada ada. Nah, bila adabnya kada ada, dikhawatirkan berkahnya kada dapat, itu dikhawatirkan. Qala Zunnun, idza kharajal murid an haddil adab fa innahu yarji'u min haitsu ja. Bahwa seorang murid itu bila mana keluar dari garisan adab, maka dia kembali dari sekira-kira datangnya. Artinya apa? Hasilnya akan kembali kepada nol artinya. Bila mana kita melanggar satu adab, kita tabulik pulang ke titik awal perjalanan kita. Setiap kali kita melanggar adab, kita kembali kepada di mana kita mulai bahasa pulang. Nah, para muhibbin, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.